Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Trirulan dengan NIM A1B1230088. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari 9 strategi pembelajaran, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia. 9 strategi pembelajaran. 1. Ada strategi pembelajaran kognitif. 2. Strategi pembelajaran afektif. 3. Strategi pembelajaran kooperatif. 4. Strategi pembelajaran ekspositori. 5. Strategi pembelajaran inquiry. 6. Strategi pembelajaran metakognitif. 7. Strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang ke-8, strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Yang pertama, ada strategi pembelajaran kognitif. Strategi pembelajaran kognitif ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar seorang siswa dengan fokusnya pada proses mental, seperti kemampuan berpikir, mengingat, dan memahami. Sehingga pada strategi ini siswa dapat memperoleh, memproses, dan menyimpan informasi baru. Strategi pembelajaran kognitif ini juga berfokus pada bagaimana siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif, tetapi bisa menyampaikannya kembali secara aktif. Untuk contoh penerapan strategi pembelajaran kognitif ini, yaitu bisa dengan guru memberikan penjelasan tentang materi yang ingin dijelaskan. Kemudian guru menginstruksikan siswa untuk membuat rangkuman dari materi yang telah dijelaskan tersebut. Hal ini dapat mendorong siswa untuk merefleksikan dirinya dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga bisa memberikan latihan secara lisan dengan teknik tanya jawab untuk melatih siswa dalam mengulang kembali materi. Yang kedua, ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif ini lebih menekankan pada pembentukan sikap positif melalui konfrontasi dengan situasi konflik atau problematis. Pada strategi pembelajaran afektif ini, siswa diharapkan dapat membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang telah dianggap baik, sehingga strategi ini sangat cocok untuk pembentukan karakter seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, kejujuran, menghargai pendapat orang lain, dan pengendalian diri. Contoh penerapan strategi pembelajaran afektif ini. Strategi pembelajaran afektif ini, penerapan karakter pada siswa bisa terjadi karena pola pembiasaan, yang mana suatu sikap atau tata krama yang dimiliki oleh individu itu biasanya merupakan hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan guru, yang mungkin sikapnya terbentuk dari kebiasaan dalam keluarga atau lingkungan sekitarnya. Selain itu juga bisa digunakan pola modeling, yaitu sebuah proses meniru tingkah laku terhadap sesuatu yang ingin ditiru dengan menampilkan contoh perilaku positif yang layak untuk ditiru oleh siswa. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam strategi pembelajaran kooperatif ini, setiap anggota kelompok itu memiliki tanggung jawab, tidak hanya untuk memahami materinya sendiri, tetapi juga bisa membantu anggota kelompoknya agar bisa mencapai suatu pemahaman dengan tujuan yang sama. Untuk contoh penerapan strategi pembelajaran ini, contohnya seperti setelah menjelaskan materi, guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi, di setiap kelompok itu, guru harus bisa menyatukan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, agar setiap anggota kelompok itu bisa saling membantu, bekerja sama, dan mencapai hasil yang diinginkan. Keempat, ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses penyampaian secara verbal dari guru kepada sekelompok siswanya. Strategi ini merupakan bentuk dari pendekatan yang berorientasi kepada guru. Contoh penerapan strategi ini yaitu guru harus benar-benar bisa menguasai materi yang akan disampaikannya, lalu menyampaikan materi tersebut dengan rinci, dengan baik, dengan menggunakan beberapa metode seperti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Yang kelima, ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry ini adalah suatu pendekatan dalam proses pembelajaran, yang mana siswa terlibat aktif dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry ini lebih berfokus pada siswa yang berperan sebagai subjek dalam belajar tersebut.
Sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa itu lebih banyak belajar sendiri dan berpikir kritis dalam mengembangkan suatu kreativitas untuk memecahkan suatu masalah. Untuk contoh penerapan strategi pembelajaran inquiry ini, guru bisa melakukan beberapa trik, yaitu bisa menggunakan trik pertanyaan terbuka sehingga siswa itu dapat bebas menyampaikan pendapatnya. Selain itu juga bisa menggunakan trik kolaborasi dengan fokus pada proses pembelajaran. Keenam, ada strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan suatu konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan materi yang akan dipelajari bersama dengan situasi di dunia nyata siswa tersebut, yang mana mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan yang ada di dalam kehidupan nyatanya tersebut. Contoh penerapannya itu, siswa bisa mempelajari teks deskripsi tentang pantai misalnya, dengan menceritakan atau mendeskripsikan pengalaman liburannya. Jadi ketika siswa sudah pernah mengalami hal tersebut atau sudah pernah melihat langsung, maka siswa tersebut dapat mengaitkannya dengan materi pembelajaran tersebut. Ketujuh, ada strategi pembelajaran metakognitif. Strategi pembelajaran metakognitif ini adalah suatu pendekatan yang membantu siswa untuk lebih sadar dan mengontrol proses berpikir mereka sendiri saat belajar. Dengan menerapkan strategi ini, siswa dapat lebih memahami bagaimana cara mereka belajar, strategi mana yang paling efektif, dan bagaimana mereka dapat memantau serta mengevaluasi pemahaman mereka dari belajar tersebut. Untuk contoh penerapannya, guru bisa meminta siswa untuk membuat catatan ringkas setelah membaca sebuah teks misalnya, atau mengidentifikasikan bagian-bagian yang sulit dimengerti dan mencari penjelasan lebih lanjut. Kemudian guru dapat menanyakan pertanyaan refleksi kepada siswa, seperti apa yang sudah dipelajari pada hari ini dan bagaimana bagian yang masih terasa sulit. Selanjutnya, apa strategi yang dapat siswa gunakan untuk memahami materi tersebut. Nah, jika siswa telah menjawab semuanya, lalu siswa tersebut masih belum paham, maka guru dapat memberikan solusi lain untuk masalah siswa tadi. Yang kedelapan, ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau project based learning. Nah, pada pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian masalah nyata untuk mendorong siswa belajar dan memahami konsep. Jadi PBL ini lebih melibatkan siswa dalam proses penyelidikan, analisis, dan memecahkan masalah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Contoh penerapannya, guru bisa menunjukkan sebuah poster sampah di lingkungan misalnya, dan guru bisa mengajak siswa untuk mengidentifikasikan masalahnya. Kemudian siswa itu pasti akan mencari informasi tentang dampak sampah, jenis sampah, dan cara mengelola sampah tersebut. Kemudian siswa itu akan melakukan diskusi dan mencari solusi untuk mengurangi sampah seperti daur ulang, pengurangan konsumsi, dan pengolahan sampah yang baik. Nah, dengan begitu siswa sudah dapat mempelajari suatu proses pembelajaran. Yang kesembilan, ada strategi pembelajaran berbasis project atau PJBL. Jadi pembelajaran berbasis project atau project based learning ini adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan proyek atau kegiatan sebagai media untuk mencapai tujuan belajar. PJBL ini melibatkan siswa dalam proses eksplorasi, investigasi, dan penyelesaian masalah yang nyata untuk menghasilkan produk atau solusi. Nah, untuk contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya itu bisa diwujudkan melalui berbagai proyek seperti membuat buku cerita, menulis artikel, membuat video pembelajaran, atau bahkan menciptakan media pembelajaran interaktif seperti membuat poster atau presentasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.